warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, faya ayyuhal khadhirun. Sidang jamaah sholat subuh Masjid Darut Taqwa rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, di kesempatan pagi hari yang sangat indah ini, marilah kita selalu terus berusaha meningkatkan rasa syukur kita, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Setelah kita beristirahat semalam, sungguh mudah-mudahan Allah menjadikan kita menjadi hamba-hamba yang beruntung. Bangun pagi, melaksanakan sahur, kemudian hati kita masih tergerak menuju ke rumah Allah untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Bahkan kalau kita awali sebelum sholat subuh dengan sholat sunnah qobliyah subuh, jenengan adalah termasuk orang-orang yang paling kaya di dunia ini. Apalagi sholat subuh berjamaah, istiqomah kita lakukan setiap hari. Bapak dan Ibu, sungguh kami bersyukur Allah mentakdirkan kami pagi hari ini di bulan suci Ramadan. Allah mempertemukan saya dengan jamaah Masjid Nur Hidayah, Masjid Darut Taqwa yang sekian lama telah kami berhijrah ke kota baru. Rasanya dengan lewat kuasanya Allah memerintahkan Pak Musafa menghubungi kami, dijalinkan supaya bisa bersilaturahim dengan jamaah sekalian. Mudah-mudahan forum ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak dan Ibu hadirin, Ramadan begitu cepat berjalan. Ujuk-ujuk sudah dapat berapa hari Bapak dan Ibu kita melaksanakan puasa. Dan hari ini insya Allah hari keberapa? Ke-6 apa ke-7? Subhanallah. Setiap subuh mesti ada kultumnya Bapak ya. Setiap hari, subhanallah. Ramadan ini sungguh sangat luar biasa. Dan Ramadan ini beda dengan Ramadan yang lalu. Subhanallah. Ramadan yang lalu
kami bersama jamaah tidak bisa melaksanakan sholat karena masjidnya ditutup. Sehingga kita selama 1 bulan suntuk berjamaah bersama keluarga. Tapi Ramadan kali ini kita sudah diberikan kelonggaran. Masjid-masjid sudah banyak yang buka. Tetap dengan memakai protokol kesehatan yang sangat ketat seperti ini. Bahkan kita sholat pun masih menggunakan masker. Tapi mudah-mudahan dengan hadirnya Ramadan ini, bumi mulai bercahaya kembali. Dan mudah-mudahan Allah segera mengangkat ujian yang kita rasakan bersama, dampaknya sangat luar biasa. Tidak hanya ujian itu berupa menyebarnya virus corona saja. Tapi di tahun 2021 ini sungguh sangat luar biasa. Badan Penanggulangan Bencana di Indonesia ini, pas tanggal 15 Februari yang lalu, mencatat ada 197 bencana di tahun 2001. Baru berjalan 1 bulan setengah. Itu dicatat ada 197. Kasus yang terbanyak bencana banjir. Termasuk di Jakarta, ada yang rumahnya itu tenggelam sampai sak leher begini. Dan ada satu keluarga kebeteng nggak bisa keluar dari rumahnya. Kemudian minta tolong lewat WA. Divideokan kemudian di-share. Lalu dijemputlah dari Pemda, Pemkot untuk menjemput si orang. Hadirin, sungguh. Tetapi sebenarnya Ramadan ini merupakan wadah kita, madrasah kita belajar bersama di bulan Ramadan ini. Ramadan ini betul-betul dijadikan sebagai madrasah kaum muslimin, pendidikan bagi kaum muslimin. Coba jenengan bayangkan, setiap tarawih hampir seluruh masjid dan musola mesti ada kultumnya, ada ceramahnya. Subuh pun begitu. Sama di masjid kami juga begitu. Setiap subuh, setiap tarawih ada kultumnya, ada pencerahannya, ada ceramahnya. Sungguh ini merupakan sebuah wadah pendidikan yang sangat luar biasa. Tetapi Bapak dan Ibu, semuanya itu kembali kepada diri kita masing-masing. Sungguh sangat luar biasa jika kita pandai-pandai mengambil semuanya sebagai satu pembelajaran. Sangat luar biasa. Ramadan ini kita dilatih oleh Allah untuk menjadi manusia yang selalu mawas diri. Betul-betul kita ini dilatih untuk mengendalikan diri kita. Dilatih oleh Allah supaya diri kita ini senantiasa mampu mengendalikan diri dengan sebaik-baiknya. Dan tidak hanya itu, justru pengendalian diri ini, karena kita dianjurkan kewajiban melaksanakan ibadah puasa Ramadan, sebenarnya adalah inti kita dilatih oleh Allah untuk membiasakan karakter pengendalian diri. Supaya hati kita ini tidak serakah,
hati kita ini menjadi bersih, hati kita ini senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pembelajaran kedua, sebenarnya Ramadan ini merupakan pencuci diri kita. Selama 11 bulan, betapa banyak dosa-dosa yang kita produksi. Tapi Allah Subhanahu Maha Agung, Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Allah ciptakan dari 12 bulan 1 bulan untuk menyucikan diri kita, batin kita, hati kita, supaya menjadi bersih. Dan kemudian pelajaran selanjutnya adalah sungguh Ramadan ini merupakan sebagai media untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Sudah 5 hari kita lalui Ramadan. Sejauh mana kedekatan kita kepada Allah? Sungguh sangat luar biasa. Di Masjid Darut Taqwa ini ada tokohnya, ada kiainya. Pak Kiai Haji Khazin Mustafid, sangat luar biasa. Menyucikan jiwa orang se-Indonesia mungkin, karena beliau selalu ngisi di YouTube, di Facebook, hampir terus berproduksi setiap saat. Kami bersyukur alhamdulillah. Sehingga khususnya warga Surabaya akan selalu berusaha untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Dan Ramadan ini pelajaran yang keempat, kita dididik untuk senantiasa terus mewujudkan tilawatil Quran. Karena ternyata di Ramadan inilah Bapak dan Ibu, Allah turunkan Al-Quran. Untuk apa? Sebagai pegangan kita, sebagai kunci keselamatan kita menuju kehidupan kita yang kedua, yaitu kehidupan akhirat. Bapak dan Ibu, tetapi kata Profesor Dr. Didin, Pak Kiai Didin ini mengambil dari pembelajaran ini, ada 2 hasil dari pendidikan itu yang senantiasa beruntung, dan ada 2 golongan manusia itu di dalam menerima pendidikannya menjadi orang-orang yang tidak beruntung, alias orang-orang yang merugi. Hadirin, sungguh ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita. Siapakah 2 orang yang menerima pendidikan itu beruntung? Di dalam surat An-Nahl ayat 97, mungkin jenengan sudah hafal ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrohum bi ahsani ma kanu ya'malu. Kata Allah, barang siapa yang mengerjakan kebajikan, baik itu laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan dia punya keimanan, maka pasti, kata Allah,
mereka akan diberikan kepadanya kehidupan yang lebih baik. Satu, akan diberikan kehidupan yang lebih baik. Dan yang kedua, kami akan berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang dia kerjakan. Subhanallah. Inilah orang Islam yang pertama, kaya, sungguh sangat luar biasa. Kalau dia punya modal keimanan yang kokoh, Allah akan memberikan keberhasilan. Sebenarnya pendidikan dunia ini, rangkaian kehidupan kita ini sebenarnya semuanya adalah pendidikan dari Allah. Maka sebagai wujud dari pendidikan itu, siapa yang betul-betul mampu menangkap pesan-pesan dari Allah itu, didasari oleh keimanan yang kokoh, dia akan menjadi orang-orang yang berhasil, yang akan dibalas oleh Allah, akan diberikan kehidupan yang lebih baik, dan akan diberikan pahala yang luar biasa. Tidakkah kita menginginkan hal ini? Dan inilah salah satu keberhasilan, kata Profesor Didin. Orang-orang semacam ini harus layak diberikan jempol. Karena dia akan membawa dirinya sampai ke akhirat, dia tidak akan mengalami kerugian sedikit pun. Di dalam kehidupannya dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan. Pulang subuh, tidak hanya sekedar pulang, tapi pulang lidahnya dibasahi dengan zikir kepada Allah. Pulang dia membaca ayat-ayat Allah. Dengan fenomena-fenomena apa yang disaksikannya, selalu disebut nama Allah. Subhanallah. Hadirin, sedangkan kelompok yang kedua, kata Profesor Kiai Haji Didin, sungguh sangat luar biasa. Termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samar wa basyyiris shabirin. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kesengsaraan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang sabar itu adalah orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh kami milik Allah, dan hanya kepadanya lah kita akan kembali. Kata Allah, sungguh ini sangat luar biasa. Kita memang diberikan banyak ujian. Ujian yang kita rasakan sungguh sangat luar biasa. Ada rasa kekurangan, ada musibah, jiwa, harta, dan lain sebagainya. Yang tadi saya sebutkan, khususnya di tahun 2021 ini, ada 197 tadi. Belum lagi, itu tanggal 15 Februari yang lalu. Sekarang
Subhanallah. Siapa nyangka kemudian ada gempa di Malang. Semuanya itu ujian. Tapi kata profesor, tidak semua yang diuji itu kemudian berhasil. Dan inilah orang golongan yang kedua. Dia tetap sabar. Menghadapi ujian-ujian. Termasuk di bulan ini jamaah sekalian. Kita diuji oleh Allah untuk menahan diri. Tidak makan di waktu siang. Tidak boleh kumpul suami istri. Mulai fajar sampai menjelang maghrib. Ujian bagi kita. Tapi sekali lagi, tidak semua orang bisa berhasil. Hanya orang-orang yang sabar. Yang mampu mengendalikan dan memahami akan takdir Allah ini. Subhanallah. Sangat luar biasa jamaah sekalian. Mudah-mudahan dua golongan ini kita termasuk di dalamnya. Hadirin, kemudian dua golongan yang dikatakan oleh profesor ini tadi. Yang dianggap golongan yang merugi itu adalah di dalam surat Al-An'am ayat 44 Allah menyampaikan falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisu. Maka ketika mereka melupakan peringatan kami yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam dan putus asa. Jamaah sekalian, ini satu golongan yang apabila ada pendidikan dari Allah, tapi dia melupakan pembelajaran itu dari Allah, maka Allah akan menguji dia, memberikan istidraj, sehingga mereka bersenang dengan kesenangan, betul-betul dilimpahkan. Kalau dia senang dunia, diberi harta yang banyak. Tetapi dengan harta yang banyak bukan untuk agama Allah. Dipakai untuk bersenang-senang, berfoya-foya. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang betul-betul lupa akan kehidupan yang sesungguhnya. Lupa dengan Allah. Dan orang ini kemudian di tengah-tengah kesenangannya itu diberikan siksa oleh Allah. Sekonyong-konyong, begitu tiba-tiba. Kita jadi ingat waktu ada tsunami jam 9 pagi ya, tahun 2001 ya, di Aceh yang lalu. Sekonyong-konyong jam 9 enak-enaknya kita belajar, enak-enaknya kita bekerja, tapi Allah datangkan musibah yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan yang ini. Dan golongan yang kedua yang senantiasa akan merugi kehidupannya di dunia dan di akhirat, tertuang dalam surat Toha ayat 124. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man a'radha an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzonka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa, kata Allah, berpaling dari peringatanku, berpaling dari pembelajaranku, maka sungguh, kata Allah, dia akan menjalani kehidupan yang sempit, kehidupan yang sumpek. Dan kami akan mengumpulkan
pada hari kiamat dalam keadaan buta. Naudzubillah min dzalik. Bapak dan Ibu, sekali lagi, hidup ini sebenarnya merupakan pembelajaran. Tetapi, tatkala kita kemudian lupa dengan pembelajaran itu, dan bahkan kita melupakannya, Masya Allah, Allah akan memberikan kesempitan dalam kehidupannya. Dan saya yakin jamaah sekalian gak ingin hidup yang sempit itu, gak ingin. Semua ingin bahagia. Tapi karena tidak mau mengkaji Al-Quran, tidak mau membuka konsep yang diberikan oleh Allah, sehingga jalan yang ditapaki bukan jalan Allah, tapi jalan setan laknatullah. Dan inilah yang membuat hatinya menjadi sumpek, hatinya menjadi sempit. Naudzubillah, summa naudzubillah. Dua golongan yang utama tadi, sekali lagi mudah-mudahan menjadi cita-cita kita. Dan dua golongan ini mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita, dan kita mudah-mudahan tidak termasuk dua golongan yang terakhir ini. Inilah sedikit yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan emas di pagi hari ini. Mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan ini Allah turunkan hidayah, kemudian kita semakin kokoh di dalam memegangi pendidikan yang diberikan oleh Allah, baik di bulan Ramadan ini. Lebih-lebih kita mudah-mudahan bersama-sama dengan anak dan istri kita senantiasa bisa semakin sempurna kita beribadah kepadanya. Insyaallah, jika itu yang menjadi komitmen dalam keluarga kita, kita akan menjadi orang-orang yang beruntung fid dini wad dunya wal akhirah. Bapak dan Ibu, sekali lagi, jika apa yang kami sampaikan di pagi hari ini kurang berkenan, tak lupa kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.